Piala Dunia adalah ajang olahraga terbesar di planet ini. Finalnya saja diproyeksikan akan ditonton lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Artinya, hampir seperempat populasi bumi melihat pertandingan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Angka yang sulit dibayangkan, sekaligus menjadi bukti bahwa Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah panggung olahraga terbesar di planet ini. Bagi sebuah merek, ini adalah panggung impian. Mereka rela menghabiskan uang dalam jumlah berapapun demi tampil di layar selama beberapa detik. Tapi menariknya, ketika melihat daftar sponsor utama FIFA, ada satu nama yang terasa begitu dominan, yaitu Adidas. Sementara Nike terus berusaha memperluas pengaruhnya lewat jersey dan perlengkapan tim nasional, Adidas sudah lebih dulu mengambil alih hampir seluruh ekosistem Piala Dunia. Mulai dari bola pertandingan, perlengkapan wasit, hingga banyak tim nasional dan pemain bintang. Setiap gol ikonik dalam sejarah Piala Dunia, mulai dari hand of God milik Maradona, hingga momen magis Lionel Messi, semuanya dicetak menggunakan bola buatan Adidas. Lalu pertanyaannya, bagaimana Adidas bisa mendapatkan kendali sebesar itu atas turnamen olahraga terbesar di dunia? Kesuksesan Adidas di sepak bola tidak datang dalam semalam. Pada era 1950-an, sepak bola belum menjadi industri raksasa seperti sekarang. Banyak perusahaan olahraga lebih tertarik berinvestasi di atletik ataupun basket yang saat itu dianggap lebih menjanjikan. Namun Adidas melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat potensi besar dalam olahraga bernama sepak bola. Sebuah keputusan yang saat itu dianggap berisiko. Adidas mulai mendekati tim-tim nasional dan menawarkan kerjasama perlengkapan olahraga. Adidas pun mulai mendekati tim-tim nasional dan menawarkan kerjasama perlengkapan olahraga. Langkah besar pertama datang pada Piala Dunia 1954. Ketika mereka menjadi pemasok perlengkapan untuk tim nasional Jerman Barat. Tak disangka, Jerman Barat keluar sebagai juara dunia. Kemenangan itu menjadi sukses komersial pertama Adidas di sepak bola, dan sejak saat itu, mereka tidak pernah menoleh ke belakang. Setelah sukses bersama Jerman Barat, Adidas terus memperluas jaringannya. Mereka menandatangani kerjasama dengan tim nasional Swedia, Hungaria, dan Argentina. Keputusan merekrut Argentina menjadi salah satu langkah paling penting dalam sejarah perusahaan. Pada tahun 1978, Argentina menjuarai Piala Dunia dengan mengenakan perlengkapan Adidas. Sementara itu, Nike masih lebih fokus mengembangkan bisnis sepatu lari dan basket. Jadi bisa dibilang, jauh sebelum Nike serius di sepak bola, Adidas sudah lebih dulu mendandani para juara dunia. Ketika berhasil menjadi juara Piala Dunia pertama bagi Nike pada tahun 2002, Adidas sebenarnya sudah puluhan tahun lebih dulu mengoleksi trofi juara dunia. Dan sampai hari ini, jumlah trofi yang diraih tim nasional sponsor Adidas sudah mencapai 7 gelar Piala Dunia. Sementara itu, pesaing terdekatnya Nike baru 2 kali bersama Brasil di 2002 dan Prancis 2018. Pada Piala Dunia 2026, Adidas masih menjadi merek dengan jumlah tim nasional sponsor terbanyak. Mereka mensponsori 14 tim nasional. Nike berada tepat di belakang dengan 13 tim, sedangkan Puma memiliki 11 tim. Yang lebih menarik, dalam 7 final Piala Dunia terakhir, selalu ada minimal 1 finalis yang mengenakan jersey Adidas. Hanya ada 1 final yang memutus dominasi itu, Piala Dunia 2018, ketika Prancis dan Kroasia sama-sama tampil dengan logo Nike di dada mereka. Artinya, selama lebih dari 2 dekade, Adidas mendominasi di pertandingan paling penting dalam sepak bola. Karena final Piala Dunia adalah olahraga paling banyak ditonton di dunia. Bukan Super Bowl, bukan Formula One, bukan final NBA, melainkan final Piala Dunia. Ketika Argentina menghadapi Prancis pada final 2022, pertandingan tersebut ditonton sekitar 1,5 miliar orang, hampir 18% populasi di dunia.
Bayangkan saja, 1 dari 5 orang di bumi melihat logo Adidas selama pertandingan itu berlangsung. Seiring bertambahnya gelar juara yang diraih tim-tim sponsor mereka, masyarakat mulai menghubungkan Adidas dengan kemenangan. Sepatu Adidas, jersey Adidas, bola Adidas, semuanya mulai diasosiasikan dengan kesuksesan. Inilah yang disebut sebagai brand association. Semakin sering tim juara memakai produk mereka, semakin kuat citra Adidas sebagai merek pemenang. Dan Adidas tahu cara memanfaatkan hal itu. Mereka mulai memperluas kerjasama ke seluruh dunia, termasuk negara-negara dengan pasar yang sedang berkembang. Pada Piala Dunia 2026, negara-negara sponsor Adidas secara kolektif mewakili sekitar 670 juta penduduk, hampir 2 kali lipat populasi Amerika Serikat. Dari juara dunia Argentina sampai ke negara debutan Curaçao, semua disupport oleh Adidas. Namun tim nasional bukanlah aset pemasaran terbesar. Yang lebih menguntungkan adalah pada pemain. Samuel. Karena pemain memiliki pengaruh pribadi yang luar biasa besar. Disinilah Adidas menjalankan strategi brand ambassador. Mereka merekrut nama-nama besar seperti Mohamed Salah, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Pedri, dan tentu saja Lionel Messi. Dari kerjasama itu, Messi menjadi yang paling berharga. Setelah Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, unggahan Messi bersama trofi Piala Dunia mencetak lebih dari 74 juta likes di Instagram. Momen tersebut menjadi iklan gratis terbesar yang mungkin pernah didapat Adidas, karena kisah pemain terbaik sepanjang masa yang akhirnya meraih trofi impiannya terjadi sambil mengenakan jersey Adidas. Namun di balik semua sponsor tim dan pemain, Adidas sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Saat Nike dan Puma sibuk bersaing memperebutkan pemain serta jersey tim nasional, Adidas langsung menuju puncak. Mereka bekerja sama dengan FIFA, dan kerjasama itu sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Sejak tahun 1970, Adidas menjadi pemasok resmi bola pertandingan Piala Dunia. Sampai hari ini, belum ada merek lain yang berhasil mengambil posisi tersebut. Setiap gol ikonik, setiap momen bersejarah, setiap final Piala Dunia, semua terjadi menggunakan bola Adidas. Salah satu yang paling terkenal dan kontroversial adalah bola Jabulani yang digunakan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan hanya 8 panel, Jabulani memiliki karakter terbang yang tidak biasa. Tembakan jarak jauh bisa tiba-tiba berkelok atau berubah arah secara ekstrim. Bahkan NASA sampai melakukan penelitian terhadap perilaku terbang bola tersebut. Sampai hari ini, Jabulani masih dianggap sebagai salah satu bola paling kontroversial, sekaligus paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Saat ini, Adidas memproduksi hampir semua aspek dalam sepak bola, mulai dari bola, sepatu, jersey, hingga perlengkapan pertandingan. Selama lebih dari setengah abad sejak lahirnya bola Adidas Telstar pada tahun 1970 sampai Trionda yang digunakan sekarang pada Piala Dunia 2026, mereka terus mendominasi panggung terbesar sepak bola dunia. Mereka memiliki lebih banyak juara dunia, lebih banyak kerjasama pemain bintang, lebih banyak inovasi teknologi, dan pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan pesaingnya. Jadi, ketika kita berbicara tentang siapa pemenang sejati Piala Dunia, mungkin jawabannya bukanlah Argentina, Jerman, ataupun Brasil, melainkan Adidas.